Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auda Syakira dengan NPM 2213023018 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 3B. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang tetapan kesetimbangan, yaitu KC dan KP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Alia, Hadir, Bu. Dwi, Hadir, Bu. Marsha. Hadir, Bu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu. Oke, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Saya, Bu. Kemarin kita membahas materi tentang kesetimbangan dinamis, Bu. Iya, benar sekali. Oke, dari materi kemarin, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis kesetimbangan berdasarkan fasanya? Saya, Bu. Ada dua jenis, Ibu, yaitu kesetimbangan homogen dan heterogen, Bu. Iya, benar sekali. Tapi ternyata dari jenis kesetimbangan kimia tersebut ada kaitannya loh dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum itu bagaimana? Sudah pada mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan minggu lalu kan? Sudah, Ibu. Anak-anak, baiklah kita bahas bersama-sama ya. Baiklah, apakah kalian sudah memahami tabel yang Ibu berikan ini? Apakah sudah berdiskusi dengan teman sebangkunya? Sudah, Bu. Adakah yang bisa mencoba mengisi tabel coba-coba perhitungan kesetimbangan pada rumus produk dibagi reaktan? Kami, Bu. Silahkan Dwi, Tina. Ini hasil perhitungan kami, Bu. Ya, bagus nak. Ayo, siapa lagi yang ingin mencoba mengisi tabel pada rumus 2 dikali produk dibagi reaktan? Saya, Ibu. Saya sudah berdiskusi dengan teman sebangku saya. Oke, Marsha. Ayo, selanjutnya, siapa lagi yang ingin mencoba? Gimana, Alia? Coba kerjakan. Baik, Bu. Iya, good Alia. Oke, dari ketiga tabel tersebut ada yang bisa simpulkan? Dan manakah yang merupakan rumus KC yang benar? Saya, Bu. Perbandingan dari tabel 1, 2, dan 3 hasilnya pada tabel 3 yang mendekati konstan, Ibu. Jadi untuk rumus KC yang benar adalah tabel yang ketiga, Ibu. Iya, benar. Nilai yang konstan ini kita sebut dengan tetapan kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan yang dilambangkan dengan KC. Jadi, berdasarkan perhitungan yang sudah kalian coba tadi, untuk mencari nilai KC bagaimana anak-anak? Dengan cara membandingkan hasil kali konsentrasi zat-zat produk dengan hasil kali zat-zat reaktan yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya, Bu. Iya, benar Marsha. Yang lain, bagaimana anak-anak? Berdasarkan buku yang saya baca, KC dihitung ketika reaksi sudah mengalami kesetimbangan dan KC dihitung dari persamaan reaksi yang sudah setara, Bu. Iya, benar. Lalu, bagaimana dengan tetapan kesetimbangan KP? Ada yang sudah mencari tahu apa itu tetapan kesetimbangan KP? Berdasarkan buku yang saya baca, KP merupakan perbandingan tekanan parsial produk dan tekanan parsial reaksi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing pada suatu reaksinya, Bu. Dan perhitungan KP hanya berlaku pada reaksi gas saja. Ya, benar sekali. Oke, sekarang coba kalian amati persamaan reaksi tersebut ya. Baik anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari reaksi homogen dan heterogen kan? Jadi, untuk reaksi tersebut bagaimana anak-anak? Iya, Ibu. Untuk reaksi A merupakan reaksi kesetimbangan homogen, Bu, karena fasanya sama semua, yaitu gas. Dan pada B merupakan reaksi kesetimbangan heterogen, Bu, karena fasanya berbeda, yaitu ada solid dan gas. Iya, benar sekali. Coba kalian masukkan ke dalam rumus tetapan kesetimbangan KC dan KP-nya ya. Ada yang sudah bisa?
Maaf Bu, apakah ada ketentuan untuk menentukan nilai tetapan KC pada persamaan homogen dan heterogen tersebut, Bu? Pertanyaan yang bagus, Nak. Jadi, tetapan kesetimbangan homogen berlaku untuk reaksi yang spesi bereaksinya berada pada fase yang sama. Sedangkan pada kesetimbangan heterogen, persamaan tetapan kesetimbangannya hanya mengandung komponen yang konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung. Oleh karena itu, zat padat murni atau solid dan zat cair murni atau liquid tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan atau konsentrasinya dianggap satu. Seperti itu ya Bu. Saya dan Dwi ingin mencoba Bu. Pada reaksi CaCO3S, reaksi reversibel CaOS ditambah CO2 gas. Kc-nya konsentrasi CaO dikali konsentrasi CO2 dibagi konsentrasi CO3. Kc sama dengan 1 dikali CO2 per 1. Kc sama dengan konsentrasi CO2. Lalu Kp-nya konsentrasi CO2. Iya, bagus sekali. Sekarang siapa yang ingin mencoba lagi? Saya dan Marsha ingin mencoba reaksi yang satunya, Ibu. Pada reaksi N2 gas ditambah O2 gas, reaksi reversibel 2NO gas, di mana Kc sama dengan konsentrasi NO pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2. Lalu Kp sama dengan tekanan parsial NO pangkat 2 dibagi tekanan parsial N2 dikali tekanan parsial O2. Wah, iya benar anak-anak. Setelah kalian mencoba tadi, Ibu mau nanya, bagaimana sih hubungan Kp terhadap Kc? Berdasarkan buku yang saya baca Ibu, Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana delta N adalah jumlah koefisien produk gas dikurang jumlah koefisien reaktan gas. Iya Ibu, jadi Kp sama dengan Kc bila koefisien produk sama dengan koefisien reaktan atau RT pangkat 0 sama dengan 1. Iya, bagus anak-anak. Sekarang, coba kalian cari hubungan Kp terhadap Kc berdasarkan reaksi N2 gas plus O2 gas, reaksi reversibel 2NO gas. Baik Ibu, jadi pada reaksi N2 gas ditambah O2 gas, reaksi reversibel 2NO gas, yaitu delta N sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat 0 atau Kp sama dengan Kc. Iya, benar sekali. Nah, berarti kalian sudah paham ya? Lalu, untuk mengetahui arah reaksi bersih dalam mencapai kesetimbangan dapat diketahui dengan melihat Kc dan Kc. Apa sih Kc itu? Ayo, ada yang mau menjelaskan hasil diskusinya? Kami Bu, jadi misalkan pada reaksi ini N2O4 gas, reaksi reversibel 2NO2 gas. Berdasarkan literatur yang saya baca, QC dihitung pada saat keadaan awal. QC sama dengan konsentrasi awal NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi awal N2O4. Sedangkan KC dihitung dalam keadaan setimbang. KC sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2O4. Iya, benar sekali. Sekarang lihat gambar ini. Ada yang bisa menjelaskan? Kami Bu. Berdasarkan gambar tersebut, jadi jika nilai Kc lebih kecil dari Kc, maka reaksi bergeser dari kiri ke kanan atau ke produk untuk mencapai kesetimbangan. Jika nilai Kc sama dengan Kc, maka tidak terjadi perubahan karena reaksi tersebut sudah setimbang atau sistem berada dalam kesetimbangan. Jika nilai Kc lebih besar dari Kc, maka reaksi akan bergeser dari kanan ke kiri atau dari produk ke reaktan untuk mencapai kesetimbangan. Bagus, Nak. Baiklah, sekarang adakah yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita dapat hari ini? Saya Bu, jadi tetapan kesetimbangan dihitung berdasarkan konsentrasi atau Kc atau tekanan parsial atau Kp. Hubungan tetapan kesetimbangan Kc dengan Kp dirumuskan sebagai Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N, dengan delta N adalah selisih jumlah mol akhir dikurangi jumlah mol awal. Good job, Nak. Baiklah, adakah yang ingin ditanyakan lagi anak-anak?
Saya, Ibu. Jadi fungsi kita tadi menghitung tetapan kesetimbangan itu untuk apa sih, Bu? Oke Fahmi, jadi dengan kita mengetahui tetapan kesetimbangan, kita dapat mengetahui tentang ketuntasan suatu reaksi. Jika tetapan kesetimbangan jauh lebih besar daripada 1, maka kesetimbangan jauh ke arah kanan atau ke produk. Dan jika tetapan jauh lebih kecil daripada 1, maka kesetimbangan jauh ke arah kiri atau ke arah reaktan. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Cukup, Bu. Baiklah, jika cukup, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.